Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu mau tanya nih, bagaimana cuaca di tempat kalian? Cerah kan? Alhamdulillah, dengan cuaca yang cerah ini, kita harus semangat ya untuk memulai pembelajaran pagi hari ini. Anak-anak, kalian tahu tidak, bumi terang di pagi hari ini disinari oleh apa ya? Iya, betul, matahari. Nah, kalian tahu tidak, sinar matahari yang cerah pagi ini bisa banget loh kita pakai untuk menjemur pakaian. Bahkan sinar matahari pagi ini juga baik untuk tubuh kita agar lebih sehat. Oke, dari sedikit pembahasan kita tadi, kita sudah belajar beberapa manfaat dari sinar matahari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi sinar matahari dan juga manfaatnya. Kalian masih semangat kan untuk belajar hari ini? Ayo anak-anak, kita simak penjelasan materi hari ini dengan baik ya. Marilah anak-anak, sebelum kita menuju pokok pembahasan, mari kita terlebih dahulu mengamati gambar mengenai sumber energi matahari. Setelah mengamati gambar tadi, apakah kalian bisa menjelaskan apa itu sumber energi matahari? Baiklah, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sumber energi matahari. Nah, sumber energi matahari itu merupakan energi matahari yang dihasilkan dari pancaran panas matahari. Selain itu, matahari sebagai salah satu sumber energi yang paling besar di muka bumi. Dan juga, sinar matahari mampu menunjang keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Adapun surah Al-Quran yang berhubungan dengan sumber energi matahari, yaitu terdapat pada Quran surah An-Naba ayat 13. Ibu akan membacakan terlebih dahulu surah tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna sirajan wahaja. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang. Nah, adapun makna dari surah An-Naba ayat 13, yaitu Allah menjadikan matahari sebagai pelita yang terang benderang, menyebarkan cahaya dan panasnya ke seluruh angkasa. Allah juga telah menjadikan matahari yang sinarnya mengandung obat untuk membunuh kuman-kuman dan mengusir penyakit-penyakit yang dapat mengganggu makhluk yang hidup. Selain itu, cahayanya yang terang, panasnya yang menyebar, dan bergesernya posisi matahari di langit dari musim ke musim membawa manfaat sangat banyak bagi kehidupan manusia. Nah, adapun manfaat energi dari matahari bagi manusia, yaitu manfaat yang pertama sebagai sumber vitamin D. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk tubuh manusia karena bisa menjadikan tubuh manusia sehat dan lebih bugar. Nah, dan yang kedua sebagai sumber listrik. Pemanfaatan energi matahari sebagai sumber listrik dilakukan melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dan yang ketiga, memberikan pencahayaan alami bagi manusia.
Yang keempat, dapat memaksimalkan fungsi metabolisme tubuh. Kelima, kebutuhan industri dan perkantoran. Dan yang keenam, energi matahari sebagai penghasil sumber nutrisi untuk makhluk hidup. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membaca teks bacaan yang berjudul Kisah Ali si Biji Energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam itu? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kehidupan manusia. Nah, sumber daya alam itu terdapat dua jenis. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu seperti matahari, tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Nah, untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya seperti besi, aluminium, minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Lalu apa manfaat dari sumber daya alam? Ada yang tahu anak-anak? Baik, Ibu jelaskan ya manfaat sumber daya alam. Yang pertama sebagai sumber energi dan bahan bakar, contoh minyak bumi. Dan yang kedua sebagai pembangkit listrik, contoh minyak bumi dan sinar matahari. Yang ketiga, untuk kebutuhan makan bagi manusia dan hewan, contohnya tumbuhan dan hewan. Dan yang keempat, untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Yang kelima, untuk menyuplai kebutuhan oksigen tumbuhan. Dan yang keenam, sebagai cadangan devisa negara. Sehingga bisa dijadikan sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak ruminansia. Nah, ini proses penggilingannya ya teman-teman. Jadi proses penggilingannya seperti ini. Tongkol jagungnya dimasukkan ke dalam mesin, kemudian dicacah sehingga bisa menjadi halus. Sumber daya alam dengan sumber energi matahari itu memiliki hubungan keterkaitan. Mengapa seperti itu? Karena sumber daya alam itu merupakan kumpulan aneka ragam makhluk hidup maupun benda tak hidup yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Contohnya seperti sumber daya alam matahari. Itu kan sangat berguna ya, sangat bermanfaat bagi lingkungan. Contohnya untuk fotosintesis bagi tumbuhan, seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan membacakan teks berjudul Kisah Ali si Biji Energi. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh,
bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Teks di atas mengandung gagasan pokok loh anak-anak. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu gagasan pokok? Jadi, gagasan pokok atau biasa disebut dengan ide pokok atau pokok pikiran adalah inti pembahasan dalam sebuah teks pernyataan atau pembahasan. Sedangkan ciri-ciri dari gagasan pokok sendiri adalah yang pertama, biasanya berupa satu kalimat lengkap. Yang kedua, mempunyai arti yang jelas. Yang ketiga, mengandung topik pembahasan. Yang keempat, dibentuk tanpa ada kata sambung. Nah, dari teks yang sudah Ibu Guru bacakan tadi, kira-kira gagasan pokoknya apa ya? Jadi, gagasan pokok dari teks cerita yang sudah Ibu bacakan tadi adalah Aku Ali si biji energi. Alhamdulillah, semua materi sudah selesai dijabarkan ya anak-anak. Bagaimana nih perasaan anak-anak sekarang? Apakah anak-anak senang? Atau apakah anak-anak dapat memahami materinya dengan baik? Ya, Alhamdulillah, semuanya sudah dapat memahami materinya dengan baik ya. Nah anak-anak, kenapa sih kita harus dapat memanfaatkan energi matahari dengan baik? Dan kenapa juga ya kita harus dapat melestarikan sumber daya alam? Apakah ada yang tahu? Betul sekali. Kita harus dapat memanfaatkan energi matahari dengan baik karena energi matahari memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, energi matahari membantu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang kedua, energi matahari membantu dalam proses pengeringan garam dan pengeringan pakaian. Yang ketiga, energi matahari dapat menghasilkan energi listrik dari sel surya yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, banyak sekali ya manfaat dari energi matahari. Karena itu anak-anak, kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan sumber energi matahari yang memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, tanpa merusak alam. Karena kepunahan sumber daya alam ini akan sangat merugikan manusia dan lingkungannya, dan manusia juga akan kekurangan kebutuhan. Namun, jika kita dapat melestarikannya dengan baik dan mulai menggunakannya dengan hemat, sumber daya alam tidak akan habis ataupun punah. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja ya? Betul, hari ini kita sudah belajar mengenai sumber energi matahari dan manfaatnya. Kita juga belajar mengenai sumber daya alam dan gagasan pokok. Mari bersama Bu Guru kita mengulas kembali materi yang sudah kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Nah, apa itu sumber energi matahari? Betul, sumber energi matahari adalah energi yang dihasilkan oleh pancaran sinar matahari. Lalu, apa saja ya tadi manfaat sinar matahari di kehidupan kita sehari-hari? Baik, manfaat dari sumber energi matahari dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, membantu mengeringkan pakaian yang kita jemur. Yang kedua, membantu proses pembuatan garam. Yang ketiga, sumber energi matahari sebagai penghasil nutrisi bagi semua makhluk hidup. Yang keempat, energi matahari menjadi penerangan alami bagi semua makhluk hidup yang ada di bumi. Dan yang kelima, membantu dalam proses pertanian dan perkebunan. Lalu, apa itu sumber daya alam?
Betul, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam ada dua nih anak-anak tadi, apa saja ya? Lalu kita juga belajar mengenai gagasan pokok. Gagasan pokok adalah kalimat utama atau ide pokok yang ada dalam suatu teks bacaan. Nah, anak-anak, dari materi pembelajaran kita hari ini mengenai sumber energi matahari dan manfaatnya, juga mengenai sumber daya alam, kita harus selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu, kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan kita dengan cara tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kita harus selalu melakukan penanaman pohon atau reboisasi. Yang ketiga, menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam dengan baik sesuai kebutuhan. Yang keempat, kita tidak boleh merusak alam. Nah, anak-anak, cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Bila Bu Guru melakukan ada salah kata, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya anak-anak, nanti akan Bu Guru kirim lembar kerja peserta didik di Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.